Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaromin, para alim, para kiai, para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ngawi, baik dari jajaran Syuriah maupun Tanfidiyah. Hadir di tengah-tengah kita Wakil Rois Syuriah PCNU Ngawi, Bapak Kiai Haji Muhammad Wahib, dan ada beberapa lagi tadi yang sempat saya lihat pengurus dari jajaran Syuriah yang lain yang saya hormati, dan pengurus cabang dari jajaran Tanfidiyah, para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendara, wakil bendara, dan lain-lain yang berkenan hadir yang saya hormati. Para ketua atau pengurus Les Bumi NU se-Madiun Raya, konfirmasi tadi yang hadir dari Madiun kabupaten kota ya, kabupaten tok apa kota barang? Oh, dua-duanya, rukun berarti. Magetan, Ketua Les Bumi dan pengurusnya Magetan, Gus Sawab ada. Nanti lah, wes repot ya. Dodolan keris ini. Mandi pora keris ini. Dan dari Ponorogo ya hadir ya. Les Bumi Ponorogo. Oh niku sing fotone niku nggih. Wah, medeni ngono. Keris akeh kata iki. Dan Ketua Les Bumi ndine mau wis ngapa ya, Pacitan enggak ya? Nah iya, kota dan kabupaten mau sebut ya. Dan hadir di sini Pacitan. Oh masya Allah, hadir dari Pacitan yang sangat saya hormati karena waduh dewi. Dan ada tadi sahabat saya, sahabat Rosidin, ini dulu podo ngurusi Ansor, dari mantan ketua Ansor Kabupaten Madiun, dan sekarang masuk di jajaran pengurus PCNU Kabupaten Madiun, sahabat saya Rosidin. Dan para hadirin, hadirote dan hadirote. Oh, ada di belakang. Saya idem aja ikut. Nah, di sini saya hanya nambahi mengingatkan bahwa khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua, mengingatkan bahwa kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama itu tujuannya hanya satu, semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Nah, setelah pribadi kita masing-masing kita benahi untuk bagaimana agar kita bisa dekat dengan Allah, beribadah dengan baik dan benar, nah, kemudian kita mengajak pada khalayak untuk agar bisa dekat kepada Allah. Nah, media dalam rangka kita mengajak atau berdakwah kepada khalayak itu lewat berbagai media. Ada lewat
di bidang kesehatan. Mungkin mereka-mereka yang belum bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, belum bisa maksimal dalam beribadah karena faktor kesehatan. Nah, maka kita dekati lewat media kesehatan. Disehatkan, kemudian akhirnya tersentuh hatinya, mau mendekat kepada Allah. Ada juga lewat media kesenian, seperti contohnya pada malam hari ini. Jadi Les Bumi itu ditugaskan oleh Nahdlatul Ulama berkhidmat di bidang kesenian untuk ngajak khalayak mendekatkan diri kepada Allah. Ini tujuan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Goal akhirnya itu ke sana. Jadi bukan semata-mata kita berkesenian ini titik menjadi tujuan, bukan. Ini wasilah. Jadi ini sebagai wasilah kita nyentuh khalayak mungkin dengan sentuhan seni dan budaya dan hasil karya kita, hasil karya manusia ini bisa tersentuh hatinya, tergugah pemahamannya dan lain sebagainya, akhirnya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan media yang paling menurut saya, ini pengalaman saya, media yang paling efektif dan sangat membekas di hati dan pemahaman khalayak itu malah justru lewat kesenian. Karena yang disentuh itu rasa, bahkan sampai sukma dan jiwa seni itu. Maka para pelaku kesenian ini biasanya di kesenian tertentu itu ada ritual-ritual khusus, itu tujuannya adalah satu, olahraga atau olah tubuh, kemudian meningkat lagi menjadi mengolah rasanya, kemudian sampai pada tingkat tertinggi olah sukma. Kalau di teater itu ada begitu, karena saya pelaku di teater. Jadi ada ritual sebelum latihan, apalagi pementasan, itu ada istilahnya meditasi. Meditasi itu mengosongkan pikiran, mengosongkan segalanya, kemudian kita disuruh nyari satu titik. Kalau kita sedang bermeditasi itu muncul titik-titik banyak itu. Nah, kita kemudian diarahkan oleh sang mursyid. Jadi di teater itu ya ada mursyidnya itu. Pemandu meditasi, pemandu latihan itu. Coba dari sekian titik yang ada di meditasimu setelah kamu kosongkan itu, cari satu titik dan pusatkan perhatian, pikiran, perasaan ke satu titik itu. Nah, setelah itu masuk terus ke titik satu itu. Ini meditasinya begitu. Ini ada istilahnya ritual tertentu. Lah di pedalangan, di pewayangan kayaknya juga ada. Ada ritual tertentu sebelum pentas, sebelum latihan atau apa. Di seni-seni yang lain, di bidang seni yang lain, saya kira ada itu. Ini semua adalah mencari diri, mencari kesejatian diri. Jadi ada, kalau di teater itu ada olahraga atau olah tubuh, kemudian meningkat ada olah rasa, kemudian meningkat lagi pada ada olah sukma. Nah, kalau orang sudah tersentuh rasanya, sukmanya sudah diolah, dimanage demikian rupa, itu akan menjadi seniman yang paripurna. Nah, titik ane wong kuwi nek dadi seniman paripurna, kuwi gak ngamukan. Terus gak mudah memvonis orang ini jelek, iki apik, iki nggak bisa ini.
Karena sudah di manage itu rasa dan sukmanya, bahkan pada sukmanya sudah diolah, sudah di manage demikian rupa, akhirnya mandang orang lain itu basisnya adalah, dasarnya adalah kasih sayang. Jadi misalnya kok enek seniman kok paripurna sudah sampai pada tahapan bisa memanage sukmanya, kok kemudian meso, itu saya yakin dasar mesonya itu ya kasih sayang. Misalnya aku karo Darang Pur, aku saking sayangku ning Darang Pur, dan mungkin dengan tak pisui akhirnya dia kemudian klepek-klepek, tidak melanjutkan kemaksiatannya atau bagaimana, itu tapi dasarnya adalah kasih sayang, bukan dasar amarah, nesu dan lain-lain. Itu kalau seniman paripurna. Maka kita dapati banyak seniman-seniman yang tahapan-tahapan yang saya katakan tadi itu Gus Dur sudah melalui itu. Nah ini kan ke Gus Dur akhirnya. Gus Dur sudah melalui tahapan itu. Jadi sukma Gus Dur itu sudah di-manage sedemikian rupa. Jadi Gus Dur itu nggak ada dendam ke orang lain, kabeh dianggap apik. Jadi husnudon pada semua orang, sampai ditipu, dianggap apa urusan dunia. Jadi apa sendene seniman yang paripurna itu ya hanya satu, ke Gusti Allah, ke Gusti Allah. Makanya seniman yang paripurna kalau dalam kajian keislaman atau ilmu Islam itu ya nggak ada bedanya dengan para sufi itu. Dan kan juga banyak itu sufi yang melalui media seni akhirnya menjadi sufi yang paripurna. Kayak ada Jalaluddin Rumi, ada apa lagi yang lewat media seni akhirnya dia bisa ekstase menyatu dengan Gusti Allah. Karena media seni itu kemudian bisa ekstase sampai menyatu dengan Allah. Jadi antara seniman dengan sufi yang sama-sama paripurna itu nggak ada bedanya itu. Jadi saya hanya mengingatkan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ini hanya niatnya hanya ibadah. Jadi kita benahi diri kita, kemudian kita mengajak halayak atau orang lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya ceritakan tadi itu Gus Dur sudah melalui itu semua. Karena kita lihat perilaku beliau, akhlak beliau yang ya hampir paripurna, jadi nggak ada celah dan ya nggak kaget akhirnya walaupun beliau sudah tiada, banyak yang masih mengenang kemudian mencoba untuk meneladani apa yang pernah diperjuangkan dan dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah itu mestinya tidak hanya mengenang tapi meneladani. Ya. Mengenang dan meneladani. Ini mengenang tok kan ya piye ngono lho. Itu. Kuwi engko tambahi ya mengenang dan meneladani. Lah engko ditempelno esuk nek pentasne. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat karena ini udah pada nunggu pementasan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.